Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muallim. NIM 1502355202109 Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan proses perhitungan manual sistem pendukung keputusan. Nah, misal di sini kita ketik nama dosennya, kita masukkan Pak Mulis. Nah, setelah kita isi semua namanya, kita masukkan nilai bobot pendidikan, di mana Pak Mulis S2 berarti nilai bobotnya S2 itu 0,50, berarti di sini kita masukkan 0,50. Lalu saya perbesar dulu. Lalu bobot jabatan fungsional, di mana Pak Mulis adalah asisten ahli, sesuai nilai yang kita masukkan ke dalam aplikasi. Asisten ahli itu bobotnya 0,25, maka di sini kita isi 0,25. Nah, bobot kuotanya misal anak pembimbing Pak Mulis ada 6, berarti nilai bobotnya adalah 0,75. Ini kita masukkan nilai 0,75. Nah, bobot kompetensi, misal Pak Mulis bobot kompetensinya di SPK, maka kita masukkan nilainya sesuai bobot yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi, yaitu SPK 0,06. Nah, karena bobot pendidikan bersifat benefit atau untung, maka di sini kita menggunakan rumus max atau mencari nilai max dengan menggunakan rumus max dari C4 rentang C7. Maka hasil yang didapatkan nilai maksimalnya adalah 0,50. Nah, untuk mencari nilai Nah, sedangkan bobot Javung itu bernilai max, maka kita juga di sini menggunakan rumus max, itu sama dengan max D4 rentang D7, maka hasilnya adalah 0,50 dari hasil seleksi beberapa nilai bobot di atas ini. Kita mencari nilai max yaitu 0,50. Nah, untuk nilai bobot karena sifatnya kos, berarti kita mencari nilai minimum yang ada di sini. Kita menggunakan rumus sama dengan min dari sama dengan min E4 rentang E7, hasilnya 0,50. Ini adalah nilai minimum dari bobot kuota yang ada pada tabel ini. Sedangkan untuk bobot kompetensi, karena sifatnya benefit, berarti kita menggunakan rumus sama dengan max F4 rentang F7, maka hasilnya adalah 0,06. Ini adalah nilai max yang berada di antara tabel bobot kompetensi ini. Nilai max yang paling tertinggi itu yaitu 0,06. Nah, sedangkan untuk
mencari nilai normalisasi nilai pendidikan. Untuk mencari nilai pendidikan di sini kita menggunakan rumus sama dengan C4 dibagi nilai max, maka hasilnya adalah 1. Terus nilai Jafung karena nilainya max, di sini kita menggunakan rumus max juga, yaitu nilai X dibagi nilai max, maka hasilnya 0,50. Untuk nilai kota karena sifatnya kos atau minimum, di sini kita pilih ini E8. Terus E8 itu nilai minimumnya yaitu 0,50 dibagi dengan lupa satu salahnya tadi D4 karena ini nilainya minimum, kita menggunakan rumus nilai minimum, nilai min dibagi nilai X yaitu 0,75 nilai minimum dibagi nilai X yaitu 0,75. Salah. Nilai kota sama dengan nilai minimum dibagi nilai X yaitu 0,75. Nilai kompetensi karena nilainya max, kita menggunakan rumus sama dengan nilai max yaitu 0,06 atau F8 kita bagi dengan nilai X dari bobot kompetensi Pak Muhlis yaitu 0,06 atau F4, maka dapatlah hasil nilai pendidikan Pak Muhlis 1, nilai Jafung 0,50, nilai kota 0,67, nilai kompetensi 1, dan begitu seterusnya rumus untuk mendapatkan nilai Pak Mukramin, Pak Rinto, dan Bu Sumi. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai preferensi pada baris ini akan dijumlahkan semua nilai pendidikan, nilai Jafung, nilai kota, nilai kompetensi, tapi harus melewati perkalian nilai bobot kriteria ini. Jadi contoh nih, rumusnya sama dengan nilai pendidikan dikali nilai bobot kriteria pendidikan 0,25, terus kita jumlahkan, kita tambah nilai Jafung, kita kalikan dengan nilai bobot kriteria Jafung yaitu 0,30 atau H20. Terus kita jumlahkan lagi, kita tambah nilai kota, kita kali nilai bobot kriteria kota yaitu 0,20 atau di dalam Excel itu H21. Lalu kita tambah nilai bobot kompetensi, kita kali dengan nilai bobot kriteria kompetensi yaitu 0,25. Lalu kita enter, maka hasilnya adalah 0,78, dan seterusnya juga begitu. Pak Mukramin, nilai Pak Mukramin 0,60 menggunakan rumus yang sama. Salah
Nah, jadi di sini kita mendapatkan nilai preferensi dari penjumlahan nilai normalisasi dan nilai bobot kriteria, di mana nilai Pak Muhlis adalah 0,78, Pak Mukrami 0,60, Pak Rinto 0,68, Ibu Solmen 0,50. Jadi kita di sini mengambil nilai tertinggi untuk menjadi dosen pembimbing, di mana Pak Muhlis nilainya 0,78 yang paling tertinggi. Terus yang tertinggi kedua adalah Pak Rinto dengan nilai 0,68. Berarti yang jadi dosen pembimbing saat itu Pak Muhlis dan pembimbing 2 Pak Rinto. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.